nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim amma ba'du. Syukur alhamdulillah saya Rina Al-Fasya hadir di Al-Inayah Jambi TV atau IJTV. Ini program perdana eksklusif di channel IJTV. Masya Allah, luar biasa. Ini program kita hari ini bukan cuma tontonan biasa, tapi tontonan yang insya Allah menjadikan tuntunan buat kita semua. Dan narasumber kita hari ini luar biasa sekali. Beliau merupakan pemilik sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Inayah TV dan Pondok Pesantren Al-Inayah maksud kami. Nah, ada Abah di sana. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi kok semangat dong. Semangat. Kita tuh semangat sebenarnya kali ini masih perdana jadi ya biasalah. Saya pun demikian, saya dak dikduk der. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like videonya, di share dan jangan lupa juga di subscribe supaya ini bisa bermanfaat buat kita dan juga buat orang-orang yang nonton program kita di siang hari ini. Oke, Ustaz, gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Dari mukanya memang udah kelihatan sih kayak sembriwi gitu Masya Allah. Ini berhubung nanti pertama kali, jadi ini pertama kali baru di Inayah CTV. Ini jadi kayak belum bisa menyelesaikan diri. Belum bisa menyelesaikan. Nanti seiring berjalan waktu pasti bisa. Amin 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 ya Allah. Umi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Kok saya nggak ditanya? Tanya dong. Gimana kabarnya Ustaz Fasya? Sehat alhamdulillah. Selamat datang di Jambi. Masya Allah. Selamat. Kabupaten Tebo. Masya Allah. Selamat datang, selamat berjumpa. Amin. Nih, Umi, Abah, ini kita Iya. berbicara tentang masalah pondok pesantren di mana saat ini pergaulan di luar sana banyak sekali pergaulan-pergaulan salah dan itu tadi salah satu untuk menopang keimanan mereka yaitu dengan pondok pesantren. Nah ini mau nanya, Al-Inayah pondok pesantren ini sendiri berdirinya itu kapan? Yang pertama Inayah dulu itu kan mulai berdiri, itulah masa kan. Ya. Aslinya dulu itu Dinia. Dinia, terbentuknya Dinia, akhirnya banyak santri itu yang orang tuanya tertarik. Antara lain pengen menitipkan pesantren atau memasantrenkan anaknya ke Al-Inayah. Alhamdulillah sehingga pada tahun 1997 setelah saya dari pesantren akhirnya terbentuk permulaan bikin pesantren. Itu masih sangat kecil. Waktu itu ibaratnya pesantren Al-Inayah itu ya menyedihkan lah. Itu memang sudah bersama Umi atau masih sendiri? Wow, itu masih sendiri. Masih sendiri, wah luar biasa. Jadi pesantren Al-Inayah itu berdirinya belum ada Umi. Belum ada Umi. Masih sendirian. Jadi sendiri berbentuknya masih berbentuk itu dari papan. Dari papan. Papan, sespiran. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah berkembang. Karena waktu itu kan istilahnya berdiri Al-Inayah itu seakan-akan dipaksakan karena tuntutan. Nah, belum ada tempat, sudah ada santri. Sehingga akhirnya bagaimana? Pokoknya cari kayu, cari apa itu kayu-kayu seberan, terbentuklah pesantren. Tahun 1997. 97, Masya Allah. Umi, ini mau nanya, ini pondok pesantren Al-Inayah ini saya dengar sebelum saya ke sini kemarin dari teman. Katanya ini pondok pesantren modern, katanya di sini tuh ada berapa unit usaha, bahkan ini lagi dibentuk Al-Inayah Entertainment. Nah, mau nanya, ini visi misi dari Al-Inayah ini sendiri apa? Jadi visi dari pesantren Al-Inayah mencetak generasi muda yang ahli pikir, ahli zikir, ahli ikhtiar yang handal dan terampil. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sepulangnya dari pesantren mereka pintar dalam ilmunya, juga skillnya, juga pintar ngaji dan tampil di masyarakat, siap untuk apapun yang dibutuhkan di masyarakat mereka akan siap. Insan siap pakai lah seperti itu. Keluar dari sini siap pakai. Oh, saya dengar di sini ada motonya. Saya penasaran moto dari Al-Inayah itu sendiri loh pemirsa. Nih kita semangat, kita pengen ikut. Kalau kita sudah tahu tujuannya dan motonya itu apa. Saya tadi sempat dengar motonya itu apa itu, Abah? Gini, jadi memang yang jadi catatan bagi khususnya saya. Sering dari dunia pesantren itu setelah pulang itu kadang-kadang pinter ngaji, terus pinter dakwah, yang juga
sedikit yang bisa kayak itu bisa mandiri. Sehingga saya punya kayak moto, kayak slogan. Intinya jadi alumni Al-Inayah kalau pulang itu satu, jangan jadi beban orang tua. Jangan jadi beban orang tua. Yang kedua, jangan membebani negara. Jadi jangan jadi beban orang tua, jangan jadi beban negara. Nah, dengan bahasa itu harapan saya, alumni Al-Inayah itu keluar ya siap dalam agama, siap dalam bersaing dalam ekonomi. Bahkan kalau perlu keluar dari Al-Inayah itu siap untuk jadi pemimpin negara. Masya Allah. Saya mau nanya dulu sama kameraman kita di sini. Kalian masih jadi beban orang tua atau enggak lagi? Berharap sih enggak ya? Luar biasa. Umi, pernah tanya Umi. Umi kan sekarang bukan cuma sebagai pengasuh di sini, tapi juga bukan cuma mengurus pondok pesantren ya. Musuh masyarakat ya, mengurus masyarakat Indonesia. Gitu. Sebagai anggota DPR. Itu membagi waktu antara ngurus masyarakat, ngurus santri, itu gimana tuh? Ya, karena sudah terbiasa ya dari awal sebelum menjadi anggota dewan Tebo itu juga kita sudah ngurusi santri dan masyarakat. Kebetulan kita juga jadi ketua pengajian kecamatan, juga desa, karena sudah terbiasa lah. Jadi ditambah lagi amanah dari Allah menjadi anggota dewan, insya Allah itu sudah otomatis sudah terprogram, sudah teratur sendiri lah, tanpa harus kita sudah berjalan dengan sesuai dan tidak saling mengganggu. Alhamdulillah. Ngurus masyarakat, ngurus santri, ngurus Yami gimana? Nah itu ya kewajiban utama. Itu paling utama. Nah, Umi kan sekarang sibuk dengan ngurus warga, ngurus santri. Abah merasa dikucilkan nggak sih, merasa dicuekin nggak sih? Nah itu kan yang penting ada kan sudah ditata. Nah, ada kalanya ada juga. Lanjut kita ketemu sebelumnya. Ustaz, Al-Inayah pesantren. Saya mau tahu dan juga mungkin pemirsa di rumah pengen tahu di sini tuh usaha-usaha atau bidang-bidang apa aja yang ada di Al-Inayah ini sendiri. Yang saya pikir pertama malah gini, Pak Mas saya. Ini kan kalau saya itu pengen punya usaha, tapi bukan hanya usaha itu hanya membesarkan Inayah. Harapan saya usaha itu yang paling jadi PR saya pertama, bagaimana saya usaha-usaha ini bisa ke depannya itu justru menjadikan peluang usaha untuk anak-anak santri, jadi alumni. Maka saya mengharapkan kayak Al-Inayah itu bukan hanya menekuni satu bidang usaha, tetapi harapan saya itu usaha Al-Inayah itu bisa sampai diibaratkan sampai kemana-mana. Sehingga bukan hanya menampung dari alumni Al-Inayah, tapi memberikan kesempatan dari alumni pesantren lain. Misalkan nanti ya udah, kalau perkebunan sudah jalan insya Allah, terus ini juga membuat Al-Inayah Mar yang sudah baru direncana dibikin. Juga seperti resto-resto Al-Inayah. Oh, Masya Allah. Jadi ini harapan saya itu nanti seakan-akan itu ya pernah saya sampaikan tadi kayak itu sampai Nusantara itu kita punya usaha, tapi demi kemaslahatan termasuk utamanya adalah alumni pesantren. Ini loh, dari pesantren itu bukan menciptakan orang pengangguran, tapi alumni pesantren bisa sangat kemana saja. Bisa jadi politisi, bisa jadi ekonom, bahkan bisa menjadi kalau bisa itu menjadikan pengemban negara ini, jadi pejabat-pejabat penting. Sehingga dari alumni pesantren banyak manfaatnya sesuai dengan Rasulullah, khairun nas manfa'uhum linnas. Masyaallah. Tapi mau nanya lagi, ini santri-santri di sini ada kurang lebih ratusan, khususnya di pondok ini pondok 1. Apa sih istilahnya itu? Pesantren pusat lah. Pesantren pusat cabang saya, pokoknya pesantren utamanya di sini. Santrinya ada beberapa ribu, berapa ratus orang. Itu dari daerah mana saja, Bu? Itu ada dari selain dari Provinsi Jambi sendiri, dari beberapa kabupaten, juga dari Sumatera Barat, Pekanbaru, juga dari Lampung ya, Bang. Sulawesi ada nggak? Sulawesi belum. Belum. Mudah-mudahan kedepannya ada. Amin ya Allah. Termasuk anak saya juga nanti insya Allah. Amin. Dari Palembang, dari Lampung, jadi juga ada juga yang dari Medan. Ini baru kemarin ada yang sudah komunikasi dari Singapura. Kemarin ada yang kalau mana mau di Al-Inayah insya Allah. Amin ya Allah. Ini rencana tuh.
Apa mau nanya lagi? Iya. Ini awal timbulnya pemikiran untuk bikin Al Inayah seperti saat ini tuh kapan dan kok bisa gitu loh? Kalau dengan itu, dengan tiba-tiba keadaan. Nah gitu ya. Jadi setelah pulang dari pesantren, ya kalau dunia dari pesantren kan kewajibannya mengajar, pokoknya disampaikan oleh guru, dimanapun Anda berada, dan keadaan apapun tetap kewajiban mengembangkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu pesan dari guru. Maka dengan sendirinya pulang dari pesantren, ya untuk di musola. Setelah di musola, akhirnya ngurusi majelis taklim. Dan setelah majelis taklim, akhirnya masyarakat mengajak bikin diniyah. Setelah diniyah, berjalan beberapa bulan, tiba-tiba ada orang yang ngantar anak. Pokoknya saya mau nitip, padahal belum punya tempat di rumah saya. Kami masih numpang di rumah orang tua, belum ada tempat sama sekali. Nah, mau nggak mau akhirnya ya bikinlah pesantren. Walaupun cuma waktu itu 3 kamar kecil itu 3 aja. kamar kecil aja. Yang 1 kamar tengah saya, karena saya masih bujang. Belum ada pendampingnya. Nah, sebentar saya mau koreksi dulu. Oke, baik Pak Dulus. Sebelum saya lanjut untuk ngulik-ngulik lagi untuk yang luar biasanya nomor 1-nya Al Inayah. Ini ngomong-ngomong untuk krunya nggak ada yang sensitif dengar suara saya. Lagi serak loh. Masya Allah. Ini gini loh, ini kalau nggak di kayak gini tuh nggak sensitif gimana nih? Berarti kalau nggak diminta nggak keluar. Terima kasih. Sama-sama. Misi. Terima kasih. Oke. Ini boleh diminum dulu apa belum? Silakan. Allah. Kita minum dulu. Oke, saya mau lanjutkan ke sambil menunggu Abah minum. Saya mau nanya ke Umi. Umi, di Al Inayah sekarang kan banyak sekali usaha-usaha seperti apa yang kita lihat di kemarin itu ada workshop apa? Ada coffee shopnya, terus ada Al Inayah Martnya juga. Nah ini kira-kira untuk ke masyarakatnya seperti apa? Ya, kita mempunyai unit usaha ya, banyak unit usaha termasuk yang dikelola oleh Inayah Multi Business Center atau IMBC. Iya, di situ mengelola bank sampah seperti bank sampah. Kami ingin bagaimana membuat unit usaha yang memang berkenaan dengan masyarakat, bisa membantu membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat, juga membantu menambah pemasukan keluarga. Insya Allah, bangga masyarakat. Ya, kebetulan saya sering setiap saat itu bersama masyarakat dan itu mereka banyak keluhan. Kita punya produk seperti ini, gimana ya Umi bisa dijualkan? Atau kita pengen menambah pemasukan keluarga, tapi bagaimana caranya? Dan bahkan banyak sekali yang dari desa-desa ya, punya dana desa untuk BUMDes, tapi mereka bingung untuk membuat seperti apa. Untuk usaha apa, karena ini jadi kita membuat seperti contohnya bank sampah. Bank sampah ini setiap masyarakat setiap saat itu pasti ada sampahnya ya. Nah, ini kita kelola, kita beli dari masyarakat Tebo bahkan Jambi, nanti kita ada pengelolaannya. Nah, dan kita beli, mereka juga bersih dari sampah, juga sampah itu bisa menjadi emas ya, bisa menjadi emas karena ditabung. Nah, setelah nanti 40.000, nah, nanti bisa ditukar dengan emas. Nah, tidak perlu beli emas, tidak perlu nunggu uang yang ratusan bahkan jutaan. Sampah pun bisa jadi emas. Jadi emas. Bahkan masyarakat juga ingin kalau ditukar dengan sembako, boleh. Nah, nih, jadi boleh ditukar sembako, terus emas dan uang ya. Nah, itu yang bank sampah program kita. Yang selanjutnya ada juga umroh ya, umroh dan ziarah Wali Songo ataupun wisata. Lah itu juga kita bisa mengajak masyarakat untuk umroh bersama atau ke wisata religinya. Masya Allah, ini di Al Inayah ini komplit semuanya Pak ya. Ada wisata religinya, ada usahanya, ada entertainnya. Pembibitan sawit juga ada juga. Masih banyak sekali lah. Masih banyak sekali itu di antaranya. Alhamdulillah sudah menyerap banyak tenaga dari masyarakat ya. Apalagi yang masyarakat sekitar pesantren itu ada yang tukang bantu laundry, ada yang masak, ada yang bersih-bersih, ada yang kerja bangunan, pembibitan. Nah, ini mayoritas memang mengandalkan masyarakat juga para alumni. Jadi alhamdulillah memang kita ingin bagaimana membantu pesantren bisa membantu membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat.
Masya Allah. Oke, saya mau nanya ke Abah. Abah selaku pengasuh sekaligus pemilik di pondok pesantren ini. Ini untuk mengajarkan kepada pengajar-pengajarnya apa yang ditekankan kepada mereka bahwasanya ini Al-Inayah itu harus seperti ini. Yang dilakukan Abah kepada mereka itu seperti apa? Untuk khususnya Dewan Guru, kan di sini ada beberapa bagian, makanya harus kadang jangan nanti ada kayak salah paham. Saya khawatir gini, wah nanti pesantren ini kok dikosor bisnis, nanti bagi anaknya bagaimana? Nah ini yang saya khawatir nanti. Ini beda lagi, karena punya porsi masing-masing. Punya polisi masing-masing. Ya, contohnya misalkan kayak yang ustadz, guru itu mau penekannya untuk mendidik anak di bidang pendidikan pesantrennya, terus di bidang sekolahnya ada guru sekolah itu beda Bapak Syah nanti. Dan kalau anak saya nanti tinggal bisnis, siapa yang ngajar? Kita khawatir juga nanti. Harus nanti, kita nggak ada khawatir, karena semua ada bagian masing-masing. Kalau guru pesantren memang ngajari pesantren. Karena apa? Guru pesantren Al-Inayah itu bahkan tidak boleh punya usaha di luar. Kalau siap ngajar di pesantren Al-Inayah, ya memang harus 24 jam di tempat, disediakan tempat tinggal di Al-Inayah, terus nanti dikasih ibaratnya itu peluang usaha. Jadi insya Allah sudah disiapkan. Terus guru yang sekolah memang sibuk dengan sekolahnya. Nah, yang guru yang seorang kru ataupun kelompok yang ngajari bisnis, ini lain lagi. Memang ya ada yang membuat resto, ada yang ngurusi perkebunan, ada juga yang ngurusi perikanan, ada juga yang ngurusi apa itu tadi IMBC, Inayah Multiple Business Center, itu sudah sendiri-sendiri semua. Sudah ada. Jadi sudah tidak ada yang ibaratnya anak itu nggak terajak, tidak ada. Betul. Nah, nanti jangan-jangan wah nanti ini anak kita terlantar ini. Ini tidak ada, malah justru anak kita tuh akan diajari berbentuk agama akan diketatkan, mungkin dalam waktu seminggu sekali diajari bisnis. Ini loh hidup itu. Betul sekali. Jadi pemirsa semua yang ada di rumah dimanapun berada, bahwasanya di Al-Inayah itu bukan semuanya difokuskan untuk bisnis toh, tapi itu bisnis agama tetap diutamakan. Utamanya juga pesantren otomatis agama. Tapi itu tadi pengembangannya itu nanti ketika mereka keluar itu nggak bingung gitu. Ya, benar. Saya mau lanjut nanya sama Umi yang namanya santri, anak muda, remaja itu identik dengan kenakalan remajanya. Nah untuk mengatasi hal seperti itu gimana? Jadi di setiap pesantren kita ada 6 pesantren ya, cabang di 3 kabupaten termasuk Kabupaten Tebo, Bungo dan Jambi Kota. Alhamdulillah setiap cabang itu ada pengurusnya masing-masing, baik itu ketua pesantrennya ataupun ketua komplek, ketua kamar, juga di bidang masing-masing termasuk bidang keamanan ya, ketertiban. Nah ini sudah ada yang menangani dan sudah kita training para pengurus-pengurus itu. Jadi mereka sudah paham bagaimana sudah paham menangani bagaimana anak-anak menghadapi anak-anak yang tentunya ada kurang manut ya, kurang ikuti seperti apa, kurang semangat. Ini selalu ada binaan. Seperti itu. Siap. Abah mungkin ada yang bertambahkan? Oh iya, ya memang kadang kita kayak banyak yang harus diurusi masyarakat, baik itu ngurusi anak, kadang-kadang ngurusi wali murid, yang tentu juga jangan dilupakan mengurusi istri. Oh iya, saya mau nanya, ini kan otomatis ngurusin itu ada nggak sih sisi romantis yang pernah Abah tunjukkan ke Umi gitu? Nah, ya kalau Rasulullah kan sering menyenangi nakal, sering memuja atau melayani apa yang kadang-kadang kesulitan istri diambil. Contoh ini juga kan saya menuangkan air untuk istri. Terima kasih Abah. Masya Allah. Inilah contoh yang diberikan oleh Bapak. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah juga pada saat itu? Oh iya pernah. Rasulullah itu sangat sering memberikan suatu penghormatan. Karena gini, kita itu kan jadikan contoh. Kadang-kadang kalau kita harus bisa bicara misalkan seperti ini, paling enggak itu menanamkan diri kita dulu. Wah kita itu harus dicontoh dulu. Harus dicontoh dengan dulu. anak-anak. Luar biasa. Contohnya lagi tadi kan yang Pak Pasha tanyakan, menyangkut dengan kenakalan anak sebenarnya itu sebenarnya itu hanya Pak Pasha. Perubahan zaman atau perubahan waktu dari anak itu. Maka yang harus saya sampaikan untuk umum ini khususnya dari pendengar semua dari Inayah
Jambi TV atau IGTV. IGTV. Ini yang sering saya khawatirkan, anak ini kan puncak kenakalan itu di setara SMA, SMK atau alia. Ini masa-masa puncaknya masalah. Saya pernah berkomunikasi dengan seorang psikolog. Kenapa anak itu setelah SMK, terutama di kelas 2-nya, menjelang kelas 3 ini kayak memuncak kenakalannya. Ternyata itu setelah kami teliti, itu anak itu cuma ingin mencari jati diri. Dari perubahan dari masa remaja tangguh ke remaja yang dewasa ini kadang-kadang mencari jati diri. Nah, maka ini yang sering saya sampaikan dengan guru-guru, untuk menangani anak seperti ini nggak bisa kalau dikeras. Kalau dikeras malah melawan Pak saya ini. Betul sekali. Nah, yang paling bagus dia itu dipanggil, pendekatan dengan persuasif, terus dia itu dijelaskan, ibaratnya itu diambillah hatinya. Betul sekali. Nah, itu. Nah, ini pemirsa di rumah dan juga penonton dimanapun Anda berada, kita studionya ini di ruang lingkup Al-Inayah sendiri. Dan kebetulan ini dekat masjid, ada mungkin kedengaran suara masjid di sana, suara ngaji, karena memang di sini di pondok ini ada studio podcastnya, terus ada untuk streamingnya, terus ada banyak sekali studio-studio, karena di sini tuh ada pengembangan bakat dan minat. Jadi bukan cuma usaha di unit usaha, tapi juga ada pengembangan bakat dan minat. Iya. Oke, saya sebelum kita closing ini, mau nanya harapannya ke depan untuk Al-Inayah ini sendiri seperti apa? Ya, insya Allah, karena Al-Inayah itu kan punya program, pertama program pesantrennya. Program pesantrennya itu yaitu pertama program pendalaman Al-Quran. Di sini Al-Inayah menggunakan metodologi atau metode yang buka, yang dari Kudus, dari Baharwani Kudus. Terus juga ada program pengembangan cepat membaca kitab. Insya Allah program itu sudah lama kita menggunakan metode dari yaitu Fiqhul Hakim Jeporo, yaitu metode Amsilati, dan dipadukan dengan kitab Julul Mahditi dan Alfiyah. Terus pengembangan kitab itu kitab-kitab salaf yang sudah biasa seperti pesantren, juga pengembangan bahasa. Nah, ini yang baru kita agak ngetren, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Masya Allah. Jadi ini Mandarinnya sudah lumayan. Jadi kayak itu santri bukan lagi di area pesantren, sehingga ada kayak taman wisata itu, ada kayak Koreanya, ada nuansa Cina-Cinanya. Karena memang di sini modern kan, ada semua di sini. Iya, insya Allah sudah disiapkan. Amin ya Allah. Untuk Umi sendiri, harapan ke depannya untuk santrinya dan Al-Inayah ini sendiri gimana? Ya, harapan saya untuk para santri, bagaimana santri bisa di masyarakat itu lebih bermanfaat. Bagaimana masyarakat membutuhkan, baik itu ketika dibutuhkan tenaga, pikiran, atau apapun, dan paling utama adalah bagaimana santri bisa membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat, sehingga bisa lebih bermanfaat dan bisa jadi pemangku kebijakan. Yang pengen jadi DPR seperti Umi ya. Masya Allah. Udah cantik, soalnya. Kita 2 periode ya. Saat ini satu-satunya perempuan Tebo DPR Umi. Masya Allah. Saya dengan sangat bangga diundang ke sini sebagai Masya Allah. Ini apa tercantik di kantor DPR. Masya Allah. Jadi harapan kami bagaimana santri serba bisa. Dan santri bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa, negara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, ini kita kembali ke program kita sendiri, Al-Inayah IGTV, Al-Inayah Jambi TV. Harapannya untuk program kita sendiri, terkhusus untuk podcast ini sendiri, ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya itu ya dengan adanya IGTV itu pertama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Paling tidak itu kan ada pendidikan, baik itu bersifat misalkan agama, pembinaan akhlak. Kalau perlu nanti kita ada kayak bentuknya itu, kayak sebentuknya maksudnya kayak motivasi lah, kayak misalkan ekonomi kayak apa, penyusunan ekonomi lah, itu kita akan diadakan. Yang kedua itu paling tidak itu setelah mencerdas itu bagaimana bahwa banyak yang mungkin generasi-generasi kita ataupun masyarakat kita yang kurang paham sepenuhnya mengenai teknologi lah terutama. Kadang-kadang masih manual ini, padahal ini kan udah tuntutan. Sekarang kan untuk apa-apa pakai online, nah, jualan pun online. Maka untuk mengenalkan sekarang baik dunia pendidikan atau usaha, dengan adanya nanti
Inayah Jambi TV kan misalkan kalau ada masyarakat yang punya usaha, misalkan pengen usahanya itu diperkenalkan, nah, insya Allah jadi fasilitas. Masya Allah, amin, Masya Allah. Tidak terasa sudah 30 menit saya temani dan juga narasumber saya hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan, apa yang kita tayangkan itu bisa menjadi tontonan dan bisa menjadi tuntunan buat kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau nanya Abah lihat nggak lampu itu? Ya, alhamdulillah. Itu terang apa redup? Terang. Wah. Begitulah Umi. Kalau tanpa Umi, hidup Abah itu gelap. Jadi karena ada Umi, saya Atta Fasya pamit bersama narasumber saya ada Abah. Assalamualaikum Abah, terima kasih juga Umi. Terima kasih. Assalamualaikum juga bagi mungkin penonton dan penggemar Al-Inayah sekaligus pendukung dan untuk sebagai pembesar Al-Inayah. Amin ya Allah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.